Halo teman-teman semua. Pada kesempatan yang luar biasa ini, kami dari kelompok Kamikaze dalam rangka pengabdian kepada masyarakat serta tugas kewarganegaraan yang kami beri judul Persiapan Diri Generasi Muda Menjadi Warga Negara Global yang Berintegritas. Pada kesempatan ini pun kami akan memaparkan video edukasi mengenai Global Citizen. Sebelum kita pergi ke penjelasan, perkenalkan nama saya Vanesgo, NPM 2061018. Perkenalkan, nama saya Yusuf Antonio Yon dengan NPM 2042120. Halo, perkenalkan nama saya Stella Maria dengan NPM 2042111. Halo, perkenalkan nama saya Nicholas Jonanto dari kelompok Kamikaze. Halo, perkenalkan nama saya Jeffrey Kurniawan, NPM saya 241351, saya dari kelompok Kamikaze. Baiklah, pada kesempatan video ini kami akan menjelaskan tentunya apa itu Global Citizen, apa itu masalah-masalah global yang akan dihadapi, bagaimana cara solusinya, bagaimana menjadi warga negara global, dan seterusnya. Simak terus di video ini ya. Pada kali ini kami akan membahas tentang Global Citizen. Namun, apa yang dimaksud dengan Global Citizen? Global Citizen adalah warga negara yang mampu menempatkan dirinya sebagai bagian dari dunia, sehingga mampu berkontribusi dalam menyelesaikan permasalahan global. Oke, selanjutnya akan dilanjutkan oleh saya adalah masalah global. Masalah global ini meliputi masalah di bidang lingkungan hidup, kedokteran, geologi, biologi, dan peningkatan sumber daya manusia atau SDM. Nah, di sini kita ada mengambil contoh di PPT, yaitu ada kemiskinan, kekerasan, obat terlarang, dan pertumbuhan penduduk. Nah, di sini saya akan menjelaskan apa itu kemiskinan. Kemiskinan merupakan fenomena yang terjadi hampir di seluruh negara sedang berkembang. Kemiskinan muncul karena ketidakmampuan sebagai masyarakat untuk menyelenggarakan hidupnya sampai suatu taraf yang dianggap manusiawi. Yang kedua adalah kekerasan. Nah, kekerasan adalah tindak kekerasan adalah suatu masalah sosial yang selalu menarik dan menuntut perhatian yang serius dari waktu ke waktu. Terlebih lagi, menurut asumsi serta beberapa hasil pengamatan dan penelitian berbagai pihak, terdapat kecenderungan perkembangan peningkatan dari bentuk dan jenis kekerasan tertentu, baik secara kualitas maupun kuantitasnya. Yang ketiga adalah obat terlarang. Nah, obat terlarang ini adalah seperti narkotika. Jadi narkotika adalah zat atau obat baik yang bersifat alamiah, sintetis maupun semi sintetis yang menimbulkan efek penurunan kesadaran, halusinasi, serta daya rangsang. Sementara menurut UU Narkotika Pasal 1 Ayat 1 menyatakan bahwa narkotika merupakan zat buatan ataupun yang berasal dari tanaman yang memberikan efek halusinasi atau menurunnya kesadaran serta menyebabkan kecanduan. Obat-obat tersebut dapat menimbulkan kecanduan jika pemakaiannya berlebih. Jadi obat tersebut hanya diperbolehkan untuk orang yang memiliki izin dari dokter. Nah, contoh obat terlarangnya itu seperti di Indonesia ini yang populer itu seperti ganja, kokain, sabu, ekstasi, dan lain-lain. Yang terakhir adalah pertumbuhan penduduk. Nah, dinamika penduduk adalah perubahan atau pertumbuhan jumlah penduduk dari waktu ke waktu. Hal ini disebabkan karena adanya pariwisata kelahiran, kematian, dan perpindahan penduduk. Kita akan menjelaskan tentang bagaimana solusi untuk menghadapi Global Citizen. Generasi muda akan menghadapi banyak sekali tantangan dunia baru. Untuk dapat membangun wawasan global, warga negara harus dibekali dengan sikap dan kemauan melakukan interaksi dengan sesama manusia yang berdasarkan pada prinsip-prinsip, menjaga harkat dan martabat manusia sebagai makhluk mulia berdasarkan prinsip moral, antara lain simpati dan respek. Solusinya adalah mempersiapkan diri menjadi generasi muda yang global citizen, siap menghadapi tantangan global dan integritas. Ciri-ciri kehidupan masyarakat pada era global. Yang pertama yaitu kemajuan teknologi yang semakin canggih dan ke depan. Yang kedua yaitu dunia tanpa batas. Yang ketiga, masyarakat mega kompetisi seperti berlomba-lomba untuk mendapat juara. Yang keempat yaitu budaya tanpa batas.
Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Bagaimana cara mempersiapkannya? Yang pertama, berperan aktif dalam mengikuti pembelajaran pendidikan kewarganegaraan. Karena PPKN mencerminkan pendekatan maksimal yang bertujuan untuk memastikan warga negara siap untuk mengambil peran sebagai warga global yang dewasa dan bertanggung jawab. Yang kedua, meningkatkan skill penggunaan teknologi agar mampu bersaing dalam era globalisasi. Bagi perusahaan, teknologi memegang peran sangat penting dalam mendukung proses bisnis. Teknologi dimanfaatkan untuk menunjang kegiatan operasional perusahaan. Saat ini, umumnya kegiatan operasional perusahaan sudah ditopang teknologi informasi untuk mengurangi cara-cara manual yang bisa mempersulit kinerja karyawannya. Dan yang ketiga, meningkatkan soft skill dalam menghadapi tantangan global. Untuk menghadap era revolusi saat ini, kita juga harus memiliki keterampilan soft skill seperti kemampuan dalam berkomunikasi yang efektif, seperti mawas diri, gigih, peduli sesama, berintegritas, tekun, dan inovatif. Baiklah teman-teman, semua penjelasan sudah kita dengar. Tentunya dengan harapan teman-teman pasti akan mengerti, bukan? Seperti apa itu global citizen, yaitu warga global yang mampu menempatkan diri sebagai bagian dari dunia itu sendiri dan berperan aktif untuk menyelesaikan masalah-masalah global yang ada, yang terjadi di zaman sekarang dan yang akan datang juga. Dan begitu juga kita diharapkan untuk bisa mempersiapkan diri menjadi warga negara global yang berintegritas. Tentunya bagi kita di Indonesia, di zaman era globalisasi seperti sekarang dengan berkembangnya teknologi, komunikasi, informasi, semua tentunya kita harus persiapkan dengan aktif, berperan aktif dalam pendidikan Pancasila dan kewarganegaraan, serta aktif untuk mengembangkan skill, baik soft skill atau hard skill mengenai teknologi itu sendiri, serta kita tentunya harus menanamkan diri kita dengan sikap tekun, mawas diri, berintegritas, percaya diri, bahwa kita tentunya pasti bisa menjadi negara global yang berintegritas. Sekiranya itulah yang dapat kami jelaskan pada video edukasi ini. Semoga kalian semua bisa menjadi mengerti dan kita bisa menjadi warga negara global yang baik. Dengan begitu, saya ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya yang sudah menonton video ini. Terima kasih dan sampai jumpa di video selanjutnya.